Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lauliana dengan NPM 20210210274 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas C semester 4 UIN Raden Inten Lampung. Di sini saya akan membahas materi tentang metodologi hukum Islam dengan mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Hervin Yogi Pradikta MHI. Langsung saja ke materinya, metodologi hukum Islam. Objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep Islam, usul fikih dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wadai. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-i'tida, at-tasyri' dan al-wad'i. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangannya. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu yang pertama ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Yang kedua nat, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklifi dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, takrim, karahah tahrim, karahah tanzih, nat, dan ibadhah. Hukum wad'i ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, atau sebagai syarat yang lain, atau sebagai penghalang adanya yang lain. Hukum wad'i dibagi menjadi 3. Yang pertama, sebab, 2 syarat, dan 3 mani. Tafsir salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian, nas-nas yang terkandung di dalamnya ditunjukkan untuk mukallaf. Maka, untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fikih dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang terkandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah muhkamah, campur tangan akal tidak dapat dielakkan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah, tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskannya atau melalui pendekatan ijtihad yang sempurna menggunakan rasio. Munasabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Ijtihad sebagai metode penggalian hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahdah, artinya al-mayakah, sulit, berat, susah, dan sukar. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologis, kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan, juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan. Kata juhdah yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan menggerakkan semua tenaga. Ijtihad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh tidak dapat disebut ijtihad, melainkan takfi, berpikir biasa, dan sederhana. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul, yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil syariah yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut, dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah yang pertama, pengerahan akal pikiran para fuqaha atau usuliyin. Yang kedua, menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah. Yang keempat, menggali kandungan hukum syar'i dengan sebagai usaha dan pendekatan. Yang kelima, dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezaniannya. Yang keenam, hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.